Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah, nomor spanduk 222-601-011, Fakultas Ilmu Hukum, dosen pembimbing Dr. Andi Sulfadi SOS MSc. Dan izinkan saya membawakan sebuah materi atau penjelasan tentang filsafat Pancasila. Sedikit saja dari saya. Jadi kita masuk di bagian pertama, yaitu filsafat Pancasila. Pengertian: filsafat merupakan ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Itu yang dimaksud dengan filsafat. Kemudian selain daripada itu, ada jenis-jenis filsafat. Itu ada 4. Yang pertama itu filsafat materialisme, kedua hedonisme, liberalisme, dan strukturalisme. Jadi setiap di 4 filsafat itu memiliki masing-masing pengertian. Yang pertama, filsafat materialisme adalah paham seseorang yang berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dan kehidupan. Itu adalah pandangan dari filsafat materialisme. Orang-orang yang memiliki paham tentang filsafat materialisme, mereka beranggapan bahwa materi dan adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Tapi kemudian kita masuk yang kedua, yaitu filsafat hedonisme. Paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata, itulah yang dimaksud dengan filsafat hedonisme. Karena hanya orang-orang yang mencari kesenangan saja. Kemudian kita masuk yang ketiga, filsafat liberalisme adalah paham seseorang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan negara adalah kebebasan individu. Itu yang dimaksud dengan filsafat liberalisme. Karena ia menganggap bahwa kehidupan bernegara itu adalah kebebasan individu. Iya, kebebasan individu. Semua orang pengen bebas. Tapi di dalam kebebasan dalam bernegara kita punya aturan. Kemudian yang keempat, yaitu filsafat sekularisme adalah paham seseorang yang memisahkan antara kehidupan kenegaraan dan atau kemasyarakatan dan kehidupan agama. Ia pisahkan itu kemasyarakatan, kenegaraannya dengan kehidupan beragama. Dia pisahkan. Itu adalah filsafat sekularisme. Jadi kemudian kita masuk di bagian kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 2, yaitu sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila hakikatnya merupakan susunan nilai yang bersifat sistematis. Artinya setiap sila-sila di dalamnya suatu kesatuan utuh dan mencerminkan nilai keseimbangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai filsafat hidup bangsa, maka seluruh nilai di dalamnya yang setiap sila mendasari setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Jadi seluruh sila-sila di dalam nilai filsafat hidup bangsa itu adalah yang mendasari adalah kehidupan aspek bermasyarakat, aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita masuk di landasan ontologis. Jadi filsafat Pancasila itu memiliki landasan. Landasan yang pertama, landasan ontologis, dan ada tiga bagian. Jadi kita masuk yang pertama, langsung saya jelaskan, yaitu landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan ration di antara sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat nilai sila-sila Pancasila diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud oleh landasan ontologis sebagai hakikat. Kemudian kita masuk landasan yang kedua, itu landasan epistemologis. Landasan epistemologis itu terkandung di dalam 5 sila itu.
masing-masing punya pengertian, masing-masing punya landasan. Terus saya sebutkan yang pertama, yaitu sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu digali dari pemahaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Jadi terbentuknya landasan epistemologis sila ketuhanan yang Maha Esa itu karena digali dari pemahaman beragama oleh nenek moyang kita dari dulu, bangsa Indonesia yang dari dulu. Terus kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu digali dari pemahaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Jadi lahirnya landasan epistemologis sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah karena kesadaran masyarakat kita, karena tidak bagusnya dijajah berabad-abad itu. Kita sadar bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu diperlukan ketika kita bernegara, diperlukan. Kemudian saya masuk yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Jadi persatuan kita perlukan. Coba kita lihat sekarang, karena tidak adanya persatuan antar suku, kita saling menyerang, saling salah-salahkan. Tidak ada yang mau disalahkan karena tidak adanya kesadaran bahwa kita ini satu negara, satu Pancasila, satu idealisme. Tidak adanya kesadaran persatuan. Itulah yang kita lakukan pada Pancasila. Makanya kita disuruh untuk memahami Pancasila. Itulah pemahaman sila persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Jadi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu digali dari budaya Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun. Jadi masalah pengambilan keputusan kita tidak perlu diajarkan, karena dari nenek moyang kita dulu dari dulu itu telah mengajarkan kita bagaimana caranya mengambil keputusan itu mengutamakan ada namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu kira-kira. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sifat gotong royong. Jadi dasar atau landasan epistemologis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip berkembang dalam masyarakat Indonesia. Contohnya gotong royong. Kemudian kita masuk lagi. Kemudian kita masuk di landasan aksiologis. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai kualitas yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Ada 5. Yang pertama, sila pertama, nilai-nilai yang terkandung adalah sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan dan sakral. Itu yang dikandung di dalam sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan, mengandung nilai martabat, harga diri, kebiasaan, kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian sila persatuan, mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Itu yang terkandung dalam sila yang ketiga, itu sila persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat adalah mengandung demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Itu yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kelima, sila keadilan, yaitu mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Itu yang terkandung dalam landasan aksiologis. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, Pancasila sebagai sistem ideologi. Pancasila sebagai sistem ideologi, istilah idea adalah gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos artinya berarti ilmu. Secara harfiah,
Ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, gagasan, dan konsep. Ide dalam pengertian sehari-hari adalah cita-cita. Dengan demikian, ideologi merupakan ilmu yang mencakup pengertian tentang idea, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Itu yang dimaksud ideologi. Idea terbagi dua bagian, yaitu idea dan logos. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi bukan hanya merupakan hasil perenungan dan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, namun dia diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah kuasa materialis atau law materialis bahan dasar Pancasila. Jadi itu saja beberapa pengertian tentang filsafat Pancasila. Yang pertama ada filsafat pengertian jenis-jenis, kemudian kita masuk bagian kedua Pancasila sebagai sistem filsafat, yang terakhir tadi adalah Pancasila sebagai sistem ideologi. Jadi inilah pengertian singkat dari saya, Muhammad Adriansyah, Fakultas Hukum Universitas Laki Denden. Selamat malam. Wallahumma fil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.